mengalami shaking palsy. Jadi shake itu dia gemetar, palsy itu kelumpuhan. Jadi ada pasien yang sedang dia tangani ini menderita gejala lumpuh dan gemetar. Ya. Sejak saat itu muncul istilah Parkinsonism yang ditandai dengan gejala klinik seperti gemetar, kekakuan pada tubuh, kemudian bradykinesia, ya. Jadi bradykinesia itu adalah slowness of movement. Dia tuh lambat dalam bergerak. Gitu. Kemudian ada instabilitas, tidak stabil posturnya, membungkuk, jalannya tidak seimbang. Ya, itu dikenal dengan istilah gejala dari Parkinsonism yang ditemukan oleh Dr. James Parkinson. Jadi penyakit Parkinson ini ternyata sudah lama sekali ya. Ada sejak tahun 1817 itu dia sudah ada. Nah, ini adalah esai dari Dr. James Parkinson. Jadi di tahun 1817 dia menulis esainya tentang shaking palsy dari pasien tersebut. Ya, jadi dia ilustrasikan kasusnya, dia tulis di situ, kemudian dia dia publikasikan. Ya, jadi pasien yang dia tangani itu mengalami involuntary tremulous motion. Jadi dia tuh involuntary artinya movement yang motion yang lambat sekali, involuntary. Kemudian kehilangan daya bergerak dengan ototnya itu kehilangan dayanya. Which in parts not in action and even when supported. Jadi walaupun disupport, otot tangannya itu, otot tangan, kakinya dan sebagainya itu sudah mengalami kehilangan kekuatan, ya. Kemudian dia tidak bisa membungkuk with a propensity to bend the trunk forward. Jadi dia itu seperti postur tubuhnya tuh seperti agak membungkuk gitu ya, membungkuk ke depan. Kemudian tapi the senses and intellects been uninjured. Tapi intelektualitasnya itu belum sampai terkena injury. Ya, jadi dia tuliskan kasusnya di sini. Nah, penyakit Parkinson sendiri adalah penyakit gangguan syaraf kronis dan progresif yang ditandai dengan gemetar, kekakuan, berkurangnya kecepatan gerakan atau slowness of motion itu tadi ya, bradykinesia, dan ekspresi wajah kosong seperti topeng, salivasi berlebihan. Jadi pasien penderita Parkinson ini biasanya mukanya datar gitu ya. Dia tidak bisa mengekspresikan senang, rasa takut, rasa marah gitu, mukanya datar gitu. Mau senang, mau takut, mau susah, mau gimana, mukanya datar, wajahnya kosong. Kemudian dia drooling. Drooling itu kayak salivasinya berlebihan gitu ya. Tanpa dia sadari, dia nggak mau, tapi cuma karena terjadi kekakuan pada beberapa otot wajahnya gitu, dia salivasinya berlebihan. Nah, epidemiologi pada penyakit Parkinson ini meningkat dengan meningkatnya usia, ya, angka harapan hidup pasien. Biasanya onsetnya terjadi di sekitar usia 60 tahun, meningkat dengan usia, jadi 60, kemudian 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas itu semakin banyak insidensinya. Nah, faktor lingkungan itu tidak begitu berpengaruh, mau dia tinggal di lingkungan ekonomi kaya, lingkungan ekonomi sulit, faktor lingkungan disinyalir tidak begitu berpengaruh dengan penyakit Parkinson ini. Ya. Bila ada pasien atau ada orang yang menderita gejala-gejala penyakit Parkinson yang terjadi di bawah 50 tahun, ini kemungkinan besar dikarenakan ada faktor genetik. Ya, jadi adik-adik bisa lihat kemungkinan kalau pendahulunya adik-adik itu pernah menderita kekakuan, tremor dan sebagainya di usia 60 tahun gitu ya, itu berarti bisa jadi membawakan faktor genetik tersebut kepada keluarganya. Sehingga bila terjadi 20 tahun bisa terkena Parkinson, berarti di dalam keluarganya kemungkinan besar ada yang pernah memiliki atau memiliki penyakit Parkinson. Oke. Faktor risikonya tuh tidak diketahui
Bagian besar pasien yang etiologinya dapat diidentifikasi adalah pasien yang menerima antagonis dopamin. Ada yang tahu nggak dopamin itu apa sih? Dopamin itu fungsinya di dalam tubuh itu apa sih? Dopamin itu apa? Dia kan tahu dopamin itu neurotransmitter. Ya, dia itu dalam tubuh itu fungsinya untuk apa? Dopamin. Dopamin itu neurotransmitter ya, yang peran penting. Jadi kalau adik-adik merasa senang, termotivasi, terus bahagia gitu, itu karena memiliki dopamin di dalam tubuh. Ya kan, kamu kalau misalkan termotivasi, terus memiliki kemudian tubuh itu bersemangat, bahagia gitu tuh karena ada neurotransmitter dopamin di dalam tubuh. Nah, manakala dopamin di dalam tubuh ini kita blok, kita antagonis, lama-lama motionnya berkurang karena rasa senang, rasa bahagia itu kan kita jadi termotivasi ya. Jadi biasanya adik-adik itu terus jadi bisa melakukan sesuatu itu dengan penuh semangat gitu, energik gitu kan. Tapi kalau di blok kan berarti kita tidak bisa berenergik lagi ya. Jadi lama-lama tuh slowness of motion. Jadi semakin banyak dopamin yang diblok, semakin banyak terjadi slowness of motion. Nah, ada juga beberapa hal lain yang menyebabkan gejala Parkinson. Contohnya penggunaan obat-obatan fenotiazin, benzamid, metildopa, reserpin, SSRI, amiodaron, asam valproat ini bisa menyebabkan gejala Parkinson. Ini obat-obatan apa sih? Yang adik-adik tahu ini, yang saya sebut ini SSRI, amiodaron, asam valproat, ini biasanya untuk obat-obatan apa itu? Kan kita udah belajar di hari pertama ya, kita ketemu ya. Itu untuk mengobati penyakit-penyakit apa tuh? Depresi, Bu. Ya, betul ya. Salah satunya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf ya. Jadi seperti skizofrenia, disorder gitu ya. Binge eating gitu, kita obati dengan obat-obatan ini. Jadi seseorang yang menderita penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf, manakala kita berikan obat-obatan ini, itu pasien tersebut akan terblok dopaminnya, ya, sehingga bisa menyebabkan gejala Parkinson. Kemudian seseorang yang mengalami keracunan logam berat gitu ya, mangan, atau keracunan kobalt sehingga mengalami anoksia pasca trauma, jadi mengalami kecelakaan, jatuh dan sebagainya gitu ya, bentur dengan parah gitu, itu bisa menyebabkan gejala Parkinson. Oke. Nah, secara Parkinson itu terjadi abnormalitas yang utama itu terdapat degenerasi sel. Jadi degenerasi sel dengan hilangnya neuron di otak sehingga terjadi ketidakseimbangan motor ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu pengatur gerakan di otak. Jadi degenerasi, hilangnya neuron di otak, kemudian timbullah ketidakseimbangan pengaturan sehingga timbullah yang namanya slowness of motion gitu ya. Kemudian lost ability to move the muscles gitu. Itu gejala dari Parkinson. Nah, pada orang normal setiap 10 tahun, per 10 tahun ya, itu 5% dopamin itu berkurang. Jadi jangan kaget kalau misalkan semakin bertambah usia, itu biasanya orang itu semakin tidak mengalami tidak terlalu energik, motivasinya tidak tinggi gitu. Betul, karena dopaminnya berkurang 5%. Padahal dopamin itu kan neurotransmitter yang berhubungan langsung dengan peran rasa senang, rasa bahagia, motivasi ya. Itu berkurang 5% tiap 10 tahun. Makanya kalau adik-adik melihat anak-anak kecil itu, mereka dopaminnya masih banyak ya, mereka jamnya dunia gitu ya. Jadi rasanya tuh mereka bahagia karena dopaminnya masih utuh gitu kan. Kemudian pada penderita Parkinson itu setelah dia didiagnosis
diagnosis menderita Parkinson, dopaminnya itu berkurang 45%. Sehingga jelas saja mukanya itu jadi datar gitu. Kalau diajak ngomong gitu, dia itu tidak bisa untuk mukanya itu untuk menunjukkan sesama empati dengan yang ngomong gitu ya. Misalkan mukanya itu kayak oh ya betul gitu, dia nggak bisa gitu. Karena mukanya itu kosong, datar gitu. Karena 45% dopaminnya itu hilang karena setelah diagnosis pertama ya. Nah, biasanya gejala-gejala Parkinson itu seperti tremor, of motion, drooling itu biasanya muncul ketika dopamin di dalam tubuh itu sudah berkurang sampai 80%. Makanya tadi biasanya gejala Parkinson itu muncul pada penderita usia 60 tahun ke atas umumnya ya. Nah, kalau misalkan gejala kekurangan dopamin itu muncul di bawah 50 tahun, berarti seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada yang namanya riwayat faktor genetik di situ. Nah, jadi tremor dan sebagainya, bradykinesia, akinesia itu muncul bila gejala dopaminnya itu tidak berkurang sampai 80%. Nah, degenerasi saraf dopamin seperti tadi akan timbul efek tremor. Jadi setiap ngomong tuh tangannya bergetar-getar gitu ya, bergetar-getar, kakinya gitu. Jadi dia nggak bisa diem gitu, selalu bergetar-getar. Terutama bila berkurang sampai 80% ke atas gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari otak. Jadi kalau adik-adik melihat kita cut ya, kita potong di tengah-tengah, ini gambar otak kita nih. Cut section of the midbrain where of the substantia nigra is visible. Substantia nigra itu apa? Ini loh substantia nigra. Ini kan ada di atas kanan ini ya, substantia nigra. Ini ada apa namanya, ini terlihat garis berwarna coklat ya, coklat-coklat. Inilah substansia nigra, itu basal ganglia. Ya, basal ganglia ini perannya penting untuk movement, untuk pergerakan diri. Jadi yang mengatakan tubuh itu dari otak itu adalah substansia nigra ini. Jadi dia basal ganglia. Nah, pada penderita Parkinson disease di bawahnya ini substansia nigranya ini hilang lama-lama. Jadi tidak terlihat ada seperti di atas ini kan, seperti coklat-coklat ini. Nah, pada penderita Parkinson ini lama-lama menghilang. Jadi dari dia menghilang sekian persen, sekian persen, sekian persen, sekian persen, ini akhirnya lama-lama menghilang sehingga terjadilah slowness of motion, movement, kemudian dia slowness of apa namanya, ototnya tidak bisa mengontrol gerakannya dan sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah peran dari otak dari penderita Parkinson yang dibelah, ini yang di bawah ini. Ya. Oke. Nah, Dr. Louis di tahun 1912 setelah Dr. James Parkinson mengumumkan penemuan tentang Parkinsonism atau Parkinson disease, di tahun 1912 Dr. Louis menemukan bahwa penderita Parkinson disease itu mengalami kerusakan pada substansia nigranya gitu kan. Nah, ini yang di otak ini pada penderita Parkinson, otak penderita Parkinson sebelah kiri dan otak penderita otak normal ya. Substansia nigranya ini pada pasien normal atau kontrol ini dia akan terlihat nih ada bayangan coklat ini ya. Nah, kalau pada penderita Parkinson ini sudah tidak ada lagi gitu ya. Kenapa? Karena terdapat Lewy body yang ditemukan Lewy body sini oleh Dr. Louis. Jadi ada protein-protein eosinofil ini terkurung di sini di substansia nigra ini, sehingga dia menghilangkan tadi substansia nigra di dalam otak ini, ya. Jadi setelah ini hilang, kemudian terjadilah gejala-gejala Parkinsonism itu tadi. Karena substansia nigra itu sangat berperan pada apa namanya pergerakan ya, movement, reward, pergerakan di dalam tubuh itu. Karena pergerakan itu diatur oleh substansia nigra. Jadi ada Lewy bodies di dalam sini yang menyebabkan penyakit Parkinson itu. Nah, jadi
Parkinson disease itu bisa kita lakukan CT scan. Nah, jadi biasanya kalau ada gejala-gejala yang mengindikasikan ke arah Parkinson, usia ke atas dan gitu ya, kita gunakan sensitivity dan specificity dari F-dopa gitu. F-dopa itu fluorodopa ya. Fluorodopa ini fungsinya untuk radio tracer. Jadi dia radio tracer untuk melihat ini masih ada tumpukan eosinofil nggak sih di dalam substansia nigra, gitu ya. Nah, jadi kalau penderita kontrol ini dilihat di sebelah kiri atas itu ya, itu substansia nigranya masih terlihat jelas ya di di otak kanan dan otak kiri gitu, masih terlihat jelas gitu kan, ini ada. Tapi pada penderita Parkinson disease ini sudah tidak ada substansia nigranya, sudah hilang gitu, sehingga itu tadi timbullah yang namanya Parkinson disease ini, karena substansia nigranya tidak ada, makanya dia terkena Parkinson disease. Nah, biasanya pasien itu diminta untuk melakukan CT scan gitu ya. Nah, pada penderita menunjukkan gejala maksudnya gejala Parkinson itu pada penderita CT scan itu akan terlihat dia memiliki 20-40% dopamin level aja di dalam tubuh, sedikit sekali ya. Padahal dopamin itu kan berfungsi sekali untuk penentu rasa bahagia, movement dan sebagainya itu. Nah, gejala dan tanda-tanda utama adik-adik bisa melihat itu tremor. Tremor itu bergetar-getar. Jadi pada saat istirahat dia tingkat keparahannya relatif stabil. Jadi dia kalau duduk istirahat tidak melakukan kegiatan apapun itu tremornya itu stabil, tapi dia tetap tremor. Kemudian kekakuan. Jadi siku dan pergelangan tangan itu tidak bisa berputar-putar gitu ya, ekspresi wajahnya kaku, sehingga wajahnya itu tidak bisa tersenyum, tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis, itu mukanya datar gitu karena kaku ya ototnya ya. Nah, kemudian melemahnya gerakan, slowness of motion ini, akinesia atau bradykinesia. Jadi kalau adik-adik melihat penderita Parkinson itu langkahnya tuh biasanya pendek-pendek, lambaian tangannya berkurang gitu ya. Jadi kayak melangkah itu dia kesulitan karena otot itu sudah tidak bisa bergerak sesuai dengan kemampuannya tadi. Dan ini sering jatuh karena tubuhnya tidak seimbang pada penderita Parkinson ini. Pasien itu akan sering jatuh, jalan sedikit jatuh, jalan sedikit jatuh gitu ya, karena ototnya itu sudah tidak bisa berkolaborasi lagi dengan tubuhnya. Nah, tanda-tanda non-motoriknya itu apa? Tanda-tanda non-motoriknya yang pertama itu inkontinensia. Jadi inkontinensia itu adalah kondisi ketika seseorang itu nggak bisa menahan buang air kecil. Jadi dia ngompol terus gitu ya. Jadi dia ngompol, dia sudah nggak bisa. Pasien Parkinson itu sudah tidak bisa menahan kencingnya dia. Dia nggak bisa merasakan gitu. Dia itu tadi karena substansia nigranya kan sudah habis tuh. Jadi dia dia tidak bisa. Dia harus menggunakan pampers dewasa gitu kan, karena dia tidak bisa mengontrol urinnya dia sendiri. Dia tidak tahu kalau dia itu kencing atau enggak, itu dia nggak bisa merasakan lagi. Kemudian demensia. Demensia itu lupa ingatan, pikun gitu ya, kalau orang Jawanya bilang gitu ya, merasa pikun gitu. Kadang lupa rumahnya, kadang lupa anaknya, lupa anaknya gitu. Kemudian dia pasti mengalami depresi. Iya, betul. Karena apa? Neurotransmitter dopaminnya kan terblok, habis neurotransmitter dopamin. Jadi dia tidak akan ada rasa bahagia, rasa senang, rasa motivasi, itu nggak ada karena transmitter dopaminnya berkurang banyak pada penderita Parkinson. Kemudian dia mengalami disfagia. Disfagia itu kesulitan menelan. Jelas karena ototnya itu sudah tidak, ototnya itu kaku. Jadi dia ini susah menelan pada penderita Parkinson. Kemudian gangguan tidur, insomnia, konstipasi, berkeringat. Ini pasti akan dialami pada pasien Parkinson. Ya, tanda-tanda motoriknya. Oke, nah bagaimana sih cara
mendiagnosis pasien Parkinson gitu ya. Jadi kita perlu melihat pasien ini ada sejarah penggunaan obat-obatnya nggak, drug induced Parkinson tadi. Obat-obatan yang seperti saya katakan di awal slide tadi. Obat-obatan untuk mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Contohnya skizofrenia, bipolar disorder, depresi, dan sebagainya. Itu ada nggak drug induced Parkinsonism di situ gitu. Kalau ada, berarti bisa jadi itu tik. Tanda yang pertama, oke, dia menggunakan obat-obatan yang menginduksi penyakit Parkinson. Kemudian kemungkinan diagnosisnya tepat jika dia sudah menggunakan obat-obatan yang mengindus Parkinson, kemudian menunjukkan adanya bradykinesia atau slowness of motion itu. Kemudian tremor, tangannya tremor, kemudian kaku, pergelangan tangan, persendiannya itu tidak bisa berputar gitu ya, sering jatuh, tidak seimbang tubuhnya gitu, kemudian posturnya membungkuk ke depan gitu ya, itu tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda motorik tadi tuh biasanya berawal secara unilateral, jadi one-sided only. Unilateral itu kan lawannya bilateral, itu satu, jadi pada satu sisi dulu ya, pada satu sisi dulu gitu, dia mengalami kekakuan pada satu sisi. Nah, sekali didiagnosis dia menderita penyakit Parkinson, evaluasi perkembangan penyakitnya itu biasanya bisa kita lakukan dengan menggunakan skala Hoehn and Yahr. Jadi skala Hoehn and Yahr ini adalah skala yang digunakan untuk mengidentifikasi involvement, movement gitu ya, functional disability, jadi unilateral movement, kita melihat ya ini disabilitasnya sampai mana sih, kita gunakan skala Hoehn dan Yahr ini. Kalau sudah 1, 2, 3 di atas ini sudah didiagnosa gitu ya, sudah pasti pasien itu ada, kemudian perkembangan penyakitnya bisa kita gunakan skala Hoehn Yahr ini. Nah, ini adalah skala stage 0 itu tanda-tandanya tidak ada gitu. Jadi tremor, kaku, tidak menggunakan obat-obatan yang menginduksi itu tanda-tandanya nggak ada gitu. Kemudian tanda-tanda stage 1 itu ada tanda-tanda unilateral pada satu sisi. Itu terlihat kekakuan, terlihat tremor di satu sisi gitu ya. Kemudian di satu sisi itu terlihat bahwasanya mungkin drooling di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri. Kemudian stage 2 itu tanda-tanda bilateral tanpa keseimbangan. Jadi kedua sisi sudah mengalami tanda-tanda tremor, tapi pasien ini masih memiliki keseimbangan saat berjalan gitu. Kan? Kemudian stage berikutnya bisa sampai ke bawah itu, jadi mulai sedang tidak terjadi ketidakseimbangan, kemudian mulai stage 4, stage 5 itu sudah develop penyakitnya ya, penyakitnya parah, dia tidak mampu hidup sendiri ya. Kemudian stage 5 tidak bisa berjalan atau berdiri tanpa bantuan gitu ya. Jadi kalau adik-adik itu pernah tahu Muhammad Ali itu kan dia juga menderita Parkinson ya. Muhammad Ali itu. Jadi dia dari awalnya dia itu disinyalir terkena Parkinson karena banyak benturan di otaknya. Jelas karena dia seorang petinju, ya kan? Karena dia memiliki banyak benturan sehingga dia late stage di usianya yang senja dia menderita penyakit Parkinson. Kemudian begitu mencapai tahap stage 5, adik-adik bisa melihat dia pernah lihat salah satu videonya itu dia tidak bisa berjalan atau berdiri tanpa bantuan orang gitu. Jadi dia harus dipapah gitu ya karena sudah pada tahap stage 5 penyakit Parkinsonnya dia. Penyakit itu bisa digunakan skala Hoehn and Yahr untuk melihat development-nya. Nah, jadi tujuan terapi dari penyakit Parkinson ini itu biasanya meminimalkan kecacatan atau disability, meminimalkan efek samping, serta meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin. Karena penyakit Parkinson ini kan tidak bisa disembuhkan ya, jadi dia akan ada gitu, seterusnya ada, semakin bertambah usianya, semakin berkurang level dopaminnya, semakin hilang substansi nigranya gitu. Jadi semakin dia tidak bisa bergerak, semakin dia itu tidak bisa ototnya tidak bisa
berputar-putar lagi, persendiannya nggak bisa berputar gitu ya dengan bertambahnya usia, karena tadi setiap bertambahnya waktu level dopaminnya akan berkurang gitu kan. Nah, jadi pada pasien Parkinson ini, penderita Parkinson ini, kita usahakan itu dia itu prolong life. Prolong life-nya dengan seminimal mungkin mengalami disabilitas, sehingga pasien itu masih bisa melakukan kegiatan-kegiatannya sendiri. Ya, jadi misalkan makan bisa sendiri atau masih bisa minum gitu ya, walaupun mungkin nanti ke kamar mandi perlu bantuan orang, atau nanti perlu ke berjalan itu perlu bantuan orang gitu ya. Jadi kita minimalkan kecacatan seminimal mungkin. Nah, strategi terapi untuk pasien Parkinson itu secara non-farmakologi itu ada, bisa kita berikan latihan pada pasien. Jadi sifatnya macam fisioterapi gitu ya, latihan terapi jalan, kemudian duduk, berdiri gitu ya, menggerakkan siku, menggerakkan pergelangan tangan gitu. Kemudian edukasi tentang penyakitnya gitu, apa yang akan terjadi gitu, bagaimana sih nanti kalau misalkan mengalami kesulitan untuk menelan gitu kan, itu dia walaupun menderita Parkinson tapi dia akan harus tetap makan gitu kan. Nah, kalau dia menderita difficulty of swallowing, jadi menderita susah menelan, itu kita harus mengedukasi pasien itu bagaimana sih caranya gitu. Kita edukasi untuk makanannya itu yang sifatnya ringan, lembut gitu, jadi mudah ditelan gitu ya. Kemudian nutrisi terutama nutrisi yang digunakan untuk otak gitu ya. Jadi diperlukan oleh otak ini nutrisinya perlu kita berikan gitu untuk meminimalisir disabilitas itu tadi. Kemudian kita lakukan kalau memang diperlukan pembedahan pada otak gitu ya, kalau memang diperlukan sekali gitu, yang nantinya memang untuk tujuannya meminimalisir disabilitas. Nah, untuk terapi farmakologinya kita bisa gunakan peningkatan kadar dopamin. Jadi kita bisa berikan secara endogen kadar dopamin di dalam tubuh, gitu kan. Kemudian mengaktifkan reseptor dopamin dengan memberikan obat-obatan agonis. Jadi dia memberikan obat-obatan yang mengeblok reseptor antagonis dopamin. Gitu. Kita aktifkan sehingga dopaminnya itu bisa mengalami peningkatan levelnya di dalam tubuh. Kemudian menekan aktivitas kolinergik dengan obat-obatan antikolinergik. Jadi itu secara farmakologi kita usahakan level dopaminnya itu sedikit ada di dalam tubuh gitu ya, walaupun setiap tahun nanti dia akan mengalami pengurangan setiap dekade. Nah, obat-obatan apa sih yang biasa digunakan oleh pasien Parkinson itu gitu ya. Nah, jadi banyak pasien Parkinson itu kita berikan L-dopa gitu ya, atau carbidopa atau entacapone. Itu adik-adik bisa baca ya, caranya dia, mekanisme kerja dia di dalam tubuh gitu ya, untuk mengeblok berkurangnya dopamin di dalam tubuh atau meningkatkan level dopamin di dalam tubuh gitu ya, atau selegilin, jadi menghambat degradasi dopamin gitu. Kemudian amantadin, ya, jadi dia menghambat reuptake pelepasan dopamin. Di sini fungsi utama obat-obatan ini berhubungan dengan dopamin, karena Parkinson sendiri kan tadi penyakit yang berhubungan dengan level dopamin. Kan? Nah, kemudian ada obat-obatan yang mengaktifkan reseptor dopamin. Contohnya bromokriptin, ini paling sering diberikan pada pasien Parkinson ya, dia agonis dopamin 2. Kemudian di bawahnya itu ada pergolid. Kemudian yang menekan aktivitas kolinergik itu ada benstropin, trihexyphenidyl. Ini paling sering diberikan pada pasien-pasien yang menderita Parkinson. Ya, tata laksana terapi Parkinson tahap awal. Jadi adik-adik akan tahu kalau pasien itu menderita Parkinson, biasanya nanti kalau adik-adik praktek di rumah sakit itu kalau ke bangsal bangsal saraf atau ketemu dengan dokter mendapat kasus pasien dengan penyakit saraf, salah satunya Parkinson, itu gunakan algoritma tata laksana terapi Parkinson pada tahap awal ini ya. Jadi
Seseorang yang baru saja didiagnosa Parkinson itu early Parkinson disease itu paling atas bisa dilihat. Kalau misalkan dia itu dilihat gejalanya masih tidak memerlukan pengobatan, kita berikan support berupa latihan, edukasi, pemberian nutrisi gitu ya. Jadi yang baik ini untuk ya, sebelah kanan ini panahnya ke bawah. Kalau dia memerlukan pengobatan, kita lihat apakah usianya di bawah 60 tahun. Ya. Kita lihat bila memang usianya di bawah 60 tahun, kita lihat apakah cognition-nya intact. Maksudnya cognition intact itu apakah dia ini kalau diajak ngomong masih nyambung, pengetahuan dia masih ada. Jadi secara kognitif itu dia mengalami perubahan yang berarti. Secara kognitif masih bisa berbicara, ditanya masih tahu, bisa menghafal. Oke, kalau cognition masih intact, kita berikan selegilin, gitu ya. Apa yang terjadi setelah kalau misalkan pasien itu disabilitas gitu. Kalau dia mengalami disabilitas, kita bisa berikan L-dopa, dopamin agonis. Kalau dia pasien itu juga menderita tremor, bisa kita berikan amantadin atau anti-cholinergic. Ya, jadi ini early Parkinson disease. Nah, kita kembali ke atas lagi. Kalau misal pasien itu dia usianya di atas itu usianya di bawah 60, yang sebelah kiri tadi kalau usia pasien itu di bawah 60 ya, sorry ini age kurang dari 60 iya, sebelah kanan ini age kurang dari 60 tidak, berarti usianya 60 ke atas ya. Kalau pasien usianya 60 ke atas dan dia masih bisa mengingat, menghafal, diajak bicara masih jelas ya, kita bisa berikan selegilin. Nah, kalau misalkan pasien itu juga mengalami functional disability, jadi kita bisa gunakan L-dopa, amantadin, dan dopamin agonis ini di bawah. Ya, jadi ini adalah algoritma tata laksana terapi Parkinson pada tahap awal. Nah, jadi adik-adik bisa lihat, ini biasanya sering banyak digunakan untuk meningkatkan level dopamin di tahap-tahap awal, gitu ya. Oke. Nah, kalau Parkinson-nya sudah tipe lanjut, jadi advancing disease, dia sudah secara fisik mengalami perubahan, secara bicara mengalami perubahan, dan dia memerlukan terapi cara bicara, itu dia kita berikan dopamin agonis. Bisa kita tingkatkan dosisnya dan kita tambahkan carbidopa atau dopa, gitu ya. Sambil kita tingkatkan dosisnya, kita evaluasi, kemudian ditingkatkan dosisnya, kemudian bisa ditambahkan selegilin, ditambahkan amantadin, kemudian bila memang ini semua tidak terkendali lagi, kita bisa consider surgery. Gitu ya. Cuman surgery ini biasanya harus benefit outweigh the risk, karena pasiennya biasanya sudah lanjut usia, gitu ya, kalau mau surgery di kepala, di otak, gitu ya. Kemudian kalau pasien sudah pada level dopa, L-dopa ini kita bisa tingkatkan dosisnya, kemudian bisa kita tambahkan selegilin, bisa kita tambahkan dopamin, amantadin, ataupun bisa consider surgery di bawah. Jadi obat orang-orang yang menderita Parkinson itu obatnya tidak cuma satu. Kalau Parkinsonnya sudah lanjut, pengobatan yang digunakan ini ya sudah tidak hanya satu lagi gitu ya, kadang 2 atau 3 yang harus dia gunakan. Gitu. Nah, ini adalah drug use in Parkinson disease. Adik-adik bisa baca, bisa pelajari sendiri. Itu secara internasional, kemudian ada pabriknya. Ya, ada pabriknya beberapa dari Novartis, Roche, kemudian Pfizer, GlaxoSmithKline, itu dia memproduksi obat-obatan Parkinson. Di sebelahnya juga ada dosisnya, kemudian dalam bentuk solution berapa gitu ya, itu sudah ada. Adik-adik bisa baca dan bisa pelajari. Oke. Nah, when symptomatic therapy is required, does level dopa or dopamine agonist over best control of motor systems. Jadi bila gejala simptomatik itu memerlukan dosis, memerlukan penggunaan level dopa, maka dia tuh bisa mengontrol gejala-gejala yang berhubungan dengan motorik gitu. Jadi gejala tremor, gejala kekakuan gitu ya. Jawabannya di sini
levodopa, carvedilol, pramipexole itu effective in ameliorating motor and ADL, activities of daily living disability in patient with PD. Ya, jadi obat-obatan levodopa ini, carvedilol ini dia bisa menurunkan disabilitas pada pasien yang memerlukan dopamin, terapi dopamin, gitu ya. Jadi menguntungkan pasien Parkinson karena dia bisa mengurangi tadi. Levodopa ini lebih efektif dari carvedilol dan propranolol secara penelitian. Oke, sampai di sini tentang penyakit Parkinson. Ada yang mau ditanyakan? Penyakit Parkinson disease. Jadi sudah tahu ya, Parkinson. Minggu depan kita akan belajar tentang Alzheimer disease dan bagaimana pengobatannya, apa perbedaannya dengan Parkinson dan Alzheimer gitu ya. Jadi adik-adik bisa melihat pada pasien itu perbedaan tremor. Nanti pada penderita Alzheimer itu apakah dia juga mengalami tremor, apakah dia juga mengalami slowness of motion gitu ya. Nah, itu kita akan pelajari. Mau ditanyakan? Ingin bertanya. Mila, ya? Ya, saya Tunjung yang 33 ingin bertanya, mungkin apakah Parkinson itu sendiri kan tadi definisinya adalah kehilangan neuron. Nah, kalau dari pemahaman saya, dari penjelasannya itu kan ada yang namanya yang di substansial nigra itu. Apakah neuron yang hilang yang dimaksud oleh Dr. Parkinson itu sama dengan Dr. Lewy yang mengatakan bahwa substansial nigranya itu dia menghilang? Apakah yang dimaksud Dr. Parkinson itu adalah neuron di substansial nigranya gitu? Itu atau lebih spesifik gimana gitu kehilangan neuronnya? Pertanyaan gimana? Meila suaranya nggak hilang. Jadi pertanyaannya apakah neuron yang mana yang hilang gitu? Ya, tepatnya neuron di mana yang hilang pada pasien Parkinson? Jadi lebih tepatnya neuron yang ada di substansia nigra. Jadi di dalam otak itu saat kita belah itu substansia nigranya mengalami banyak berkurang gitu ya. Nah disitulah pasien pas ke Parkinson disease kalau di CT scan akan terlihat gitu banyak sekali berkurang di situ gitu ya. Kenapa berkurang di situ? Karena terjadi menumpuknya protein eosinofil tadi gitu ya. Jadi eosinofil itu tadi kan adalah sel darah putih yang fungsinya itu fagositosis gitu ya untuk sistem imun gitu kan. Nah, itu banyak menumpuk di substansia nigra sehingga hilang tuh substansia nigranya lama-lama gitu ya. Jadi bertumbuhnya di situ di dalam otak. Baik, mungkin melanjutkan pertanyaan. Berarti apakah bisa neuron di sumsum tulang belakang, kan sumsum tulang belakang juga merupakan sistem saraf pusat yang mengatur motorik, itu juga bisa hilang atau tidak Bu, kalau di sumsum tulang belakang neuronnya? Tidak, jadi Parkinson disease itu hanya menyerang di substansia nigra, yang mana substansia nigra itu kan terletak di otak, ya. Jadi substansia nigra itu dia itu di dalam midbrain, midbrain itu otak tengah ya, otak tengah, terdapatnya di otak tengah. Nah, jadi dia tidak terdapat di tulang belakang. Sehingga kalau pasien Parkinson itu pasti di otak tengah yang mengalami kerusakan ya di sistem saraf yang terutama di otak gitu, di midbrain. Ini yang terakhir, sebenarnya mekanisme eosinofilnya bisa sampai ke substansial nigra itu bagaimana nih Bu? Sampai sekarang mekanisme itu banyak belum diketahui menurut penelitian ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya tadi salah satu faktor risikonya trauma, ya trauma pasca trauma salah satunya, atau penggunaan obat-obatan drug induced Parkinson tadi, ya, yang banyak digunakan di sistem saraf. Obat-obatan induced Parkinson itu kan obat-obatan skizofrenia, depresi, itu kan semuanya kan bermuaranya di otak ya. Kita kan dia itu kan bekerjanya, mekanisme kerjanya kebanyakan di otak gitu kan. Nah sehingga salah satu disinyalir, salah satu menurut penelitian itu kenapa eosinofilnya banyak berkumpul di situ, karena dia
Salah satunya pasca trauma misalkan. Jadi begitu dia mengalami benturan dan sebagainya, itu biasanya kan tubuh itu akan mengirim respon, ya kan, respon sel darah putih kan menyerang ke pusat terjadinya benturan atau pusat terjadinya swelling, pusat terjadinya inflamasi gitu ya. Sel darah putih salah satunya eosinofil itu. Sehingga mungkin saat si penderita dulunya sering terbentur di kepala dan sebagainya, itu respon tubuh itu secara otomatis meminta sel darah putih eosinofil untuk menuju ke sana gitu. Ya, jadi semakin banyak terkena benturan, semakin terutama di kepala gitu ya, semakin banyak eosinofil yang dikeluarkan gitu, sehingga terjadilah Lewy bodies itu, berkumpulnya eosinofil di substansia nigra. Itu yang mana ya? Melina. Iya. Tadi kan sudah disebutkan ya Bu, untuk gejala yang dapat menyebabkan Parkinson itu ada Mas Sami masih bingung yang terkait keracunan logam berat itu kenapa bisa menyebabkan gejala Parkinson? Apakah nanti bisa lewat kayak makanan seperti itu? Ya, kalau logam berat seperti kobalt, mangan, begitu ya, biasanya itu pekerja ya, bekerja di bagian konstruksi atau bekerja di lapangan gitu ya, sering gitu ya. Biasanya keracunan logam berat ini dia racun-racun logam berat itu mudah sekali masuk ke membran sawah otak, membran pleura atau di otak gitu ya, racun-racun logam berat itu. Sehingga bila dia masuk ke dalam membran, dia akan mengalami gangguan di membrannya itu. Nah, bila otak mengalami gangguan akan timbul gejala-gejala Parkinson seperti tadi. Nah, jadi keracunan ini keracunan yang sifatnya itu pertama jangka waktu lama dan dosisnya tinggi. Jadi dia terkena keracunan kobalt itu mangan itu lama, bertahun-tahun, kemudian sering gitu ya. Nah, atau mungkin dia keracunan kobalt itu dalam dosis sekaligus yang tinggi, dia berada di lokasi atau di tempat, kalau dari makanan saya kurang begitu paham ya bagaimana logam berat ini bisa ke makanan gitu ya. Tapi kalau misalkan di konstruksi gitu ya, pekerja lapangan itu akan sering gitu kan terkena gitu. Nah, itu biasanya obat-obat racun-racun logam itu dia mudah masuk ke dalam membran sel otak gitu ya, karena racun masuk ke membran tadi, salah satunya mirip dengan gejala Parkinson gitu ya. Semakin lama tersimpan di otak, semakin dia bisa menimbulkan gejala-gejala Parkinson gitu. Ya seperti tadi, tremor, bradykinesia, gitu, kekakuan, gitu ya, gitu. Itu salah satunya dari gejala racun ya. Nanti mungkin bisa di search yang mangan atau kobalt itu apakah bisa melewati makanan atau tidak gitu ya. Saya kurang begitu membaca kalau penelitian itu mangan dan kobalt itu lewat makanan gitu. Mungkin ada yang tahu ya dari yang lain, mangan dan kobalt itu bisa masuk ke dalam makanan. Itu ya Melania. Meliana ya. Baik, mungkin sih. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi penyakit sistem saraf itu banyak ya. Mungkin di Indonesia ini tidak terlalu populer, tapi ada. Tapi Indonesia ini tidak terlalu concern ya. Jadi misalkan ada nenek-nenek pikun gitu, ya cuma dibilang aja kan biasanya
itu sudah pikun gitu. Kalau di luar negeri itu sudah masuk misalkan demensia atau Alzheimer gitu ya, sudah Parkinson gitu, mereka akan concern gitu. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya kalau gejala nenek-nenek pikun gitu biasanya biasa biasa saja gitu ya. Padahal itu efeknya luar biasa gitu ya, pikun itu hampir seperti yang dialami oleh ada lupa keluar rumah, dia lupa jalan pulang ke rumah gitu ya, itu juga dialami pasien Alzheimer gitu. Karena itu berhubungan dengan otak. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang Parkinson. Jadi adik-adik udah tahu ya, besok kalau misalkan dapat studi khusus tentang Parkinson di rumah sakit, adik-adik sudah tahu bagaimana terapinya, bagaimana sih profesional itu mendiagnosis seseorang itu memiliki Parkinson, kemudian menunjukkan tingkat progresivitas dari penyakit Parkinson-nya, ya, menggunakan skala apa. Gitu. Ya. Jadi lebih banyak apoteker itu harus tahu penyakit Parkinson. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa absen di OCW. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, minggu depan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.